Halo Sobat Nawikrama TV, persaingan global yang bisa jadi berkah buat Indonesia. Oke, mari kita bicara jelas. Amerika Serikat dan Cina itu kayak dua jagoan yang saling adu jotos di ring global. Mereka ribut soal teknologi, perdagangan, sampai keamanan. Tapi jangan salah, di balik pertarungan mereka ada peluang besar buat Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia bisa memanfaatkan ini atau malah cuma jadi penonton lagi? Persaingan Amerika Serikat dan Cina, apa yang bisa dipetik Indonesia? Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Cina. Mereka ribut soal teknologi, terutama 5G dan semikonduktor. Amerika Serikat takut Cina bakal mendominasi dunia lewat teknologi. Sementara Cina berusaha keras buat lepas dari ketergantungan pada Amerika Serikat. Lalu ada perang dagang, Amerika Serikat marah karena Cina dianggap main curang dalam perdagangan, sementara Cina balas dendam dengan tarif impor. Ribut-ribut ini bikin ekonomi global gemetar, tapi buat Indonesia, ini bisa jadi peluang, Indonesia bisa untung, atau cuma jadi penonton. Nah, disinilah kita harus kritis. Indonesia punya potensi besar, tapi seringkali kita terlalu lambat memanfaatkan peluang. Saat perang dagang Amerika Serikat dan Cina terjadi di 2018, Indonesia cuma dapat remah-remah. Kenapa? Karena daya saing kita masih kalah sama Vietnam atau Thailand. Tapi ini bukan berarti kita harus pasrah. Presiden Prabowo punya visi untuk membawa Indonesia ke panggung global, dan ini saatnya kita dukung Prabowo bukan cuma bicara soal pertahanan atau militer. Dia paham betul bahwa ekonomi adalah kunci kekuatan sebuah negara dalam menghadapi persaingan Amerika Serikat dan Cina. Prabowo punya beberapa strategi yang bisa bikin Indonesia unggul. Meningkatkan daya saing ekspor, Prabowo tahu bahwa Indonesia harus bisa bersaing di pasar global. Dia mendorong reformasi birokrasi dan mempermudah proses perizinan, investasi. Ini penting biar perusahaan asing mau masuk ke Indonesia, bukan cuma ke Vietnam atau Thailand. Memanfaatkan investasi asing, Prabowo sadar bahwa investasi asing bisa jadi motor penggerak ekonomi. Dia tak anti asing, tapi dia juga tak mau Indonesia jadi bulan-bulanan. Investasi harus menguntungkan rakyat, bukan cuma menguntungkan korporasi besar. Memperkuat infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang baik, mustahil kita bisa bersaing. Prabowo mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dari Jawa sampai Papua. Ini bukan cuma soal jalan atau pelabuhan, tapi juga jaringan logistik yang efisien, diplomasi yang cerdas. Prabowo paham bahwa Indonesia harus punya posisi tawar di kancah global. Dia tak mau Indonesia jadi pion dalam permainan Amerika dan Cina. Sebaliknya, Indonesia harus jadi penyeimbang, menjaga hubungan baik dengan kedua negara tanpa harus memihak. Tapi mari kita jujur, Indonesia seringkali terlalu banyak bicara tapi kurang aksi. Kita punya sumber daya alam melimpah, tapi masih banyak yang diekspor mentah-mentah. Kita punya tenaga kerja besar, tapi masih banyak yang skillnya rendah. Ini yang harus diubah. Prabowo punya tugas berat untuk memastikan bahwa Indonesia tidak cuma jadi pasar, tapi juga jadi pemain utama di kancah global. Ironi, saatnya Indonesia bangun dari tidur panjang. Ini ironis, tapi kita sering bangga bilang Indonesia itu negara besar, tapi kok masih kalah sama Vietnam atau Malaysia? Kita punya segalanya sumber daya alam, letak geografis strategis, dan pasar yang besar. Tapi kenapa kita masih tertinggal? Jawabannya sederhana, kita kurang serius. Kita terlalu sibuk dengan urusan politik dalam negeri, sementara negara lain terus berlari ke depan. Prabowo, pemimpin yang tepat di saat yang tepat. Inilah mengapa Prabowo penting. Dia bukan cuma bicara soal nasionalisme, tapi juga punya rencana konkret untuk membawa Indonesia maju. Dia paham bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina untuk kepentingan nasional. Dia tak mau Indonesia cuma jadi penonton, tapi jadi pemain utama. Saatnya Indonesia bertindak, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan pro-ekonomi. Kedua, kita harus kritis terhadap pemerintah, tapi juga memberikan solusi. Ketiga, kita harus percaya bahwa Indonesia bisa jadi negara besar, asal kita punya pemimpin yang tepat. Prabowo adalah pemimpin yang tepat di saat yang tepat. Dia punya visi, keberanian, dan strategi untuk membawa Indonesia ke panggung global. Tapi ini bukan cuma tugas Prabowo, ini tugas kita semua. Indonesia bisa, asal kita mau berubah. Jadi mari kita mulai dari sekarang, jangan cuma bicara, tapi bertindak, jangan cuma mengeluh, tapi berkontribusi. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia ada di tangan kita sendiri. Oke, kita sudah bicara soal peluang, soal Prabowo, soal strategi, tapi mari kita masuk lebih dalam.
Apa sih yang bikin Indonesia sering ketinggalan? Apa cuma karena kita kurang serius atau ada masalah lain yang lebih mendasar? Masalah mendasar mentalitas dan birokrasi. Pertama, mari kita bicara soal mentalitas. Kita sering bangga bilang Indonesia itu kaya, tapi kok kayanya cuma di atas kertas? Sumber daya alam kita melimpah, tapi kenapa rakyat masih banyak yang miskin? Ini karena kita terlalu sering mengandalkan ekspor bahan mentah tanpa mau mengolahnya. Jadi produk bernilai tinggi, mentalitas instan. Ini yang harus diubah. Kedua, birokrasi. Mau investasi ribet, mau buka usaha ribet, mau ekspor ribet lagi. Ini yang bikin investor kapok sama Indonesia. Mereka lebih milih Vietnam atau Thailand yang birokrasinya lebih simpel dan efisien. Prabowo sudah bilang ini harus diubah, tapi perubahan butuh waktu dan komitmen. Prabowo bukan cuma bicara soal perubahan, tapi dia paham akar masalahnya. Dia tahu bahwa birokrasi yang berbelit-belit adalah musuh utama kemajuan. Dia juga tahu bahwa mentalitas instan harus diubah jadi mentalitas produktif. Ini yang membuat dia berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia juga paham bahwa persaingan Amerika Serikat dan Cina bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal geopolitik. Indonesia harus punya posisi tawar, bukan cuma jadi bulan-bulanan. Dia tak mau Indonesia jadi korban dalam permainan besar Amerika Serikat dan Cina. Sebaliknya, Indonesia harus jadi penyeimbang, menjaga kepentingan nasional tanpa harus memihak. Prabowo punya beberapa strategi konkret yang bisa bikin Indonesia unggul. Reformasi birokrasi. Dia mendorong penyederhanaan perizinan dan pemberantasan korupsi. Ini penting biar investor mau masuk ke Indonesia. Pembangunan infrastruktur. Prabowo tahu bahwa tanpa infrastruktur yang baik, mustahil kita bisa bersaing. Dia mendorong pembangunan jalan, pelabuhan dan jaringan logistik yang merata. Peningkatan SDM. Prabowo paham bahwa sumber daya manusia adalah kunci kemajuan. Dia mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi buat meningkatkan skill tenaga kerja. Diplomasi yang cerdas. Prabowo tak mau Indonesia jadi pion dalam permainan Amerika Serikat dan Cina. Dia mendorong diplomasi yang seimbang, menjaga hubungan baik dengan kedua negara tanpa harus memihak. Tapi mari kita jujur, Indonesia seringkali terlalu banyak bicara tapi kurang aksi. Kita punya segalanya, sumber daya alam, letak geografis strategis, dan pasar yang besar. Tapi kenapa kita masih tertinggal? Jawabannya sederhana, kita kurang serius. Kita terlalu sibuk dengan urusan politik dalam negeri, sementara negara lain terus berlari ke depan. Ini ironis, tapi kita sering bangga bilang Indonesia itu negara besar, tapi kok masih kalah sama Vietnam atau Malaysia? Kita punya segalanya, sumber daya alam, letak geografis strategis, dan pasar yang besar. Tapi kenapa kita masih tertinggal? Jawabannya sederhana, kita kurang serius. Kita terlalu sibuk dengan urusan politik dalam negeri, sementara negara lain terus berlari ke depan. Inilah mengapa Prabowo penting. Dia bukan cuma bicara soal nasionalisme, tapi juga punya rencana konkret untuk membawa Indonesia maju. Dia paham bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina untuk kepentingan nasional. Dia tak mau Indonesia cuma jadi penonton, tapi jadi pemain utama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan pro-ekonomi. Kedua, kita harus kritis terhadap pemerintah, tapi juga memberikan solusi. Ketiga, kita harus percaya bahwa Indonesia bisa jadi negara besar, asal kita punya pemimpin yang tepat. Prabowo adalah pemimpin yang tepat di saat yang tepat. Dia punya visi, keberanian, dan strategi untuk membawa Indonesia ke panggung global. Tapi ini bukan cuma tugas Prabowo, ini tugas kita semua. Indonesia bisa, asal kita mau berubah. Jadi mari kita mulai dari sekarang. Jangan cuma bicara tapi bertindak. Jangan cuma mengeluh, tapi berkontribusi. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia ada di tangan kita sendiri. Persaingan Amerika Serikat dan Cina adalah tantangan tapi juga peluang. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk jadi pemain utama di kancah global. Tapi ini bukan cuma soal sumber daya alam atau letak geografis. Ini soal mentalitas, birokrasi, dan kepemimpinan. Prabowo adalah pemimpin yang tepat di saat yang tepat. Dia punya visi, keberanian, dan strategi untuk membawa Indonesia maju. Tapi ini bukan cuma tugas Prabowo, ini tugas kita semua. Indonesia bisa, asal kita mau berubah, jadi mari kita mulai dari sekarang. Jangan cuma bicara, tapi bertindak. Jangan cuma mengeluh, tapi berkontribusi. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia ada di tangan kita sendiri. Indonesia bisa, Indonesia maju, Indonesia emas, mari kita song-song bersama.